Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan arahkan hati dan pemikiran kita kepada Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Nya dan menyukakan hatinya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarkanlah Engkau memimpin niat hati kami untuk beribadah kepadamu. Dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya, biarkanlah waktu ini kami pasrahkan seutuhnya kepadamu. Engkau menolong memberkati ibadah ini. Kami yang ada di tempat ini ataupun rekan-rekan kami yang ada di tempat-tempat lain, Tuhan Engkau memberkati kami sekaliannya. Terpujilah namamu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini 2000 tahun yang lalu lebih, ya, Maria Magdalena dan juga murid-murid Yesus mencoba untuk datang ke kubur Yesus. Untuk apa? Untuk menyaksikan, untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan mereka ingin memberikan satu pernyataan tentang kerinduan mereka untuk selalu bersama-sama, dengan wujud memberikan satu rempah-rempah kepada mayat Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Yesus Kristus telah bangkit. Oleh sebab itu, murid-muridnya disadarkan oleh kenyataan pada saat itu bahwa Yesus tidak mati, tetapi Yesus bangkit. Yesus menyapa Maria, Yesus menyapa murid-muridnya bahwa dirinya telah bangkit dari kematiannya. Oleh sebab itu saat ini kita akan menaikkan satu pujian. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Setiap kita yang mendengarkan sapaan-sapaan Tuhan, kita memberikan satu jawaban, kita memberikan satu pernyataan, aku siap Tuhan. Aku mendengar, bahkan aku ingin melakukan apa yang Tuhan arahkan supaya kami lakukan dan kerjakan. Mari kita naikkan satu pujian. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil, memanggil aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau
kami di surga, pada saat ini sungguh kami bersyukur kepadamu. Suaramu yang lembut memanggil kami, yang lemah, yang letih, lesu, dan berbeban berat. Oleh sebab itu biarkanlah ya Tuhan, saat ini kami mau meresponi, kami mau menanggapi panggilan-Mu yang penuh dengan kelembutan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah Engkau memimpin untuk kami boleh memperhatikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti, kami memahami, dan bahkan kami melakukannya dalam kehidupan sehari demi sehari. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memanggil umat-Nya. Tuhan Yesus memanggil kekasih-kekasih-Nya. Kekasih-kekasih-Nya yang mengalami satu kelemahan, ketidakberdayaan, letih, lesu, dan berbeban berat. Perhatikanlah, Tuhan Yesus memanggil dengan lembutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dalam beberapa waktu yang lalu tentang peristiwa kematian Yesus Kristus membuat murid-murid-Nya, orang-orang terdekatnya mengalami satu kesedihan yang luar biasa karena ditinggal oleh sahabatnya mati. Namun Yesus kembali memberikan sapaan kepada murid-murid-Nya bahwa aku tidak mati, aku hidup kembali. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya ingin beri judul sapaan yang menyadarkan. Orang Indonesia sangat terkenal dengan keramahannya. Orang berpapasan manakala berjalan atau mungkin naik sepeda dalam kecepatan yang tidak terlalu tinggi, maka orang itu akan memberikan sapaan. Kalau itu adalah seorang mas-mas, maka akan disapa, "Monggo mas." Kalau itu seorang ibu, "Monggo bu." Kalau itu seorang bapak, "Monggo pak." Sapaan-sapaan itu adalah hal yang biasa disampaikan oleh seseorang manakala berpapasan dengan orang lain. Katanya orang Indonesia yang penuh dengan keramahan. Kemudian yang terjadi adalah manakala seseorang itu memberikan satu sapaan dan diberikan satu embel-embel nama seseorang. "Monggo Bu Anwar." "Monggo Pak Husein." Maka manakala orang berpapasan dengan memberikan satu sebutan, maka orang yang merasa bahwa dirinya Anwar, maka orang yang merasa bahwa dirinya Husein akan mencoba mengingat siapa tadi orang yang menegur, siapa tadi orang yang menyapa. Karena mungkin seseorang yang disapa dan pas namanya itu dia tidak memahami seseorang yang menyapa, sehingga mencoba untuk mengingat siapa ya tadi ya. Dengan bentuk seperti ini, dengan suara yang seperti ini, seseorang akan mencoba untuk mengingatnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga halnya tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang terjadi 2000 tahun yang lalu lebih, manakala Yesus mau menyapa murid-muridnya dan juga kepada orang-orang terdekat dengan dirinya. Maka apa yang terjadi? Apakah Yesus menyapa mereka sekalian dengan sebutan, dengan tidak ada sebutan? Ataukah Tuhan Yesus menyapa mereka hanya, "Hei muridku," seperti itu? Tidak. Manakala Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus mencoba untuk memberikan sapaan personal
kepada murid-muridnya. Apakah kepada para wanita ataukah kepada para pria murid-murid Yesus? Yesus memberikan satu sapaan personal kepada mereka sekalian, sehingga sapaan itu adalah sapaan yang menyadarkan. Mari kita akan mencoba melihat Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Namun kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan ini dari ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-18 saja. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-18, namun kita akan membaca 11 sampai dengan yang ke-18 saja. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini berawal dari satu kedekatan di antara murid-murid Yesus dengan Yesus. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 mengisahkan bahwa ini adalah satu kedekatan emosional yang ada di antara mereka. Apa wujudnya? Apa buktinya? Adalah manakala Yesus mati pada hari yang ketiga, murid-muridnya mencoba untuk datang, memberikan rempah-rempah kepada mayat Yesus, memberikan bau harum-haruman kepada mayat Yesus. Itu yang mereka lakukan, itu yang mereka kerjakan pada ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Mereka telah mempersiapkan segala sesuatu untuk memberikan bau harum kepada mayat Yesus yang ada di pekuburannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dari hal ini kita melihat bahwa murid-murid ini memiliki satu kedekatan, menunjukkan kedekatan emosional yang luar biasa terhadap Yesus. Mereka sangat mengasihi Yesus, mereka sangat menyayangi Yesus, mereka sangat dekat dengan Yesus. Sehingga meskipun Yesus telah mati, disalib kemudian dikuburkan, meskipun ada orang-orang yang mencoba untuk menakut-nakuti mereka untuk dekat kepada Yesus, dan saat ini mayatnya ingin dirempah-rempahi, ingin diberikan satu bau yang harum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedekatan mereka pada saat semasa pelayanan Yesus Kristus sungguh sangat mereka rasakan.
Namun pada bagian yang lain kita melihat bahwa kedekatan emosional yang terjadi di antara murid-murid Yesus dengan Yesus tidak membuat murid-murid itu memahami apa yang harus terjadi, apa yang akan terjadi dengan Yesus Kristus yang disalibkan, yang mati, dan bahkan yang bangkit. Hal itu tidak bisa mereka pahami, hal itu tidak bisa mereka mengerti, cermati secara seksama. Sehingga manakala Yesus yang telah mengatakan berulang kali bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit, hal itu tidak mereka pahami, hal itu tidak mereka mengerti. Meskipun mereka merasakan kedekatan yang luar biasa, meskipun mereka sangat merasakan satu hubungan yang spesial dengan Yesus, tetapi nilai kebenaran tentang Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga itu tidak mereka mengerti dan mereka pahami. Padahal sesungguhnya inti atau hakikat dari satu hubungan yang dekat dengan Yesus adalah seseorang itu mengerti, memahami tentang kematiannya dan juga kebangkitannya. Ini yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya pada hari-hari sebelum kematiannya menjelang. Pada waktu-waktu sebelumnya Yesus telah mengatakan berulang kali bahwa dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ini sesuatu yang sangat penting. Tetapi murid-muridnya yang dekat dengan Yesus, yang mengasihi Yesus, memiliki satu pengalaman yang luar biasa dengan Yesus, tidak memahami, tidak mengerti tentang kepentingan Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini pun juga menjadi satu introspeksi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya, sebagai orang yang mengasihi Yesus Kristus, sebagai orang yang merasa bahwa kita adalah teman sahabatnya Yesus Kristus. Dan mungkin di antara pribadi lepas pribadi mengalami satu pengalaman yang luar biasa dengan Yesus. Tetapi perhatikan baik-baik, satu esensi yang harus dimengerti, harus dipahami adalah bahwa Yesus mati, tetapi Yesus juga bangkit. Itu harus kita pahami. Meskipun ada orang yang mengatakan Yesus tidak bangkit, Yesus mati, Yesus disamarkan atau bagaimana. Orang-orang memberikan berbagai macam argumentasi tentang ketidakbangkitan Yesus. Tetapi ini yang harus kita pahami sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus mati dan Yesus Kristus juga adalah bangkit. Amin. Ini yang harus kita pahami. Seperti apa yang tidak dipahami oleh murid-murid Yesus pada saat itu, tapi biarkanlah kita saat ini boleh memiliki satu pemahaman. Yesus Kristus mati dan juga Yesus Kristus bangkit untuk kita semuanya. Kemudian bagian yang kedua, kita melihat bahwa sapaan yang menyadarkan. Bagaimana kita melihat sapaan yang menyadarkan? Mereka semua tidak sadar tentang apa yang terjadi dalam hubungan mereka dengan Yesus. Meskipun mereka sangat dekat, meskipun mereka sangat intim, menunjukkan satu persahabatan, tetapi kenyataannya mereka tidak paham, mereka tidak tahu bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit. Nah, sapaan yang menyadarkan pada ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-18, kita melihat bahwa ada beberapa hal manakala Maria datang ke kubur itu. Apa yang terjadi? Malaikat itu menyapa Maria, "Ibu, apa yang engkau cari?" Siapa yang menyapa? Malaikat-malaikat. Dan sapaan itu dikatakan secara umum, ibu. Malaikat itu memanggil Maria sebagai ibu. Malaikat itu menyapa secara umum, "Ibu, apa yang engkau cari di sini?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu masih juga belum bisa menyadarkan satu pemahaman Maria dan juga yang serta dengannya untuk keberadaan Yesus yang mati dan yang telah bangkit. Bahkan disebutkan dalam perihal yang berikutnya, apa yang terjadi?
Yesus yang menyapa. Tetapi Maria masih belum memahami kalau itu Yesus. Kemudian Yesus pun memberikan satu sapaan. Ibu, apa yang engkau cari? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun malaikat itu menyapa Maria, apa yang engkau cari? Meskipun Yesus menyapa Maria dengan sapaan yang umum, apa yang engkau cari? Maka pada saat itu pun Maria masih belum menyadari. Maria masih belum paham bahwasanya Yesus mati dan Yesus telah bangkit. Sapaan-sapaan itu tidak membuat Maria sadar. Sapaan-sapaan itu tidak membuat dirinya terhenyak bahwa Yesus pernah mengatakan Yesus akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Sapaan-sapaan itu tidak membuat dia tersadar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini pun juga mungkin bisa memberikan satu pengertian kepada kita sekalian. Ada orang yang memberikan sapaan-sapaan kepada kita, memberikan satu kesaksian-kesaksian kepada orang yang percaya. Manakala seseorang yang percaya itu mengalami satu persoalan, permasalahan, orang ingin menyapanya dengan kesaksian di mana Tuhan menolong, tetapi orang itu juga tidak tersadar. Orang-orang lain menunjukkan kesaksian tentang pertolongan-pertolongan Tuhan, tetapi tetap masih belum tersadar juga tentang Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang membimbing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik bahwa Maria pada saat itu tidak tersadar tentang sapaan yang diberikan oleh malaikat ataupun sapaan yang diberikan oleh Yesus dalam sapaan-sapaan yang umum. Dan pada bagian yang berikutnya disebutkan di sana bahwa siapa yang menyapa, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Siapa yang disapa, ini ada sesuatu yang sangat penting untuk membuat diri seseorang tersadar. Dan pada bagian ini disebutkan bahwa yang menyapa adalah Yesus. Yesus menyapa Maria secara personal. Maria mengerti bagaimana suara Yesus. Dan Yesus mengatakan dengan sapaannya, Maria. Jadi hanya dengan satu kata, hanya dengan menyebutkan namanya, apa yang terjadi? Apa yang kita lihat? Bahwa Maria tersadar, Maria terhenyak bahwa ini adalah suara Yesus, bahwa ini adalah suara guruku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Sapaan Yesus secara pribadi yang disampaikan kepada Maria membuat Maria tersadar, membuat Maria terhenyak bahwa yang menyapanya adalah Yesus, yang menyapanya adalah gurunya. Dan pada saat itu Yesus menyadarkan Maria tentang kematiannya dan kebangkitannya. Ini yang harus dipahami, ini yang harus dimengerti, bahwa Maria memerlukan seseorang yang personal dan secara personal juga menyapa dirinya. Yesus menyapa Maria secara personal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini kita melihat sapaan siapapun orangnya yang menyapa kita mungkin tidak membuat kita mengetahui siapa yang menyapa kita, tidak mampu membuat kita mengerti, menyadari siapa seseorang yang menyapa kita. Tetapi pada bagian ini, kalau seseorang mendapatkan satu sapaan personal dari Yesus kepada pribadi lepas pribadi, yakin dan percayalah Tuhan akan mengingatkan, Tuhan akan menyadarkan tentang segala sesuatu peristiwa yang kita alami pribadi lepas pribadi. Murid-murid Yesus pada saat itu mengalami suatu kegundah-gulanaan, suatu kegalauan yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa. Itu yang terjadi.
Dan Yesus menyapa mereka secara personal. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi? Kesulitan, persoalan yang datang silih berganti. Tidak kunjung selesai permasalahan-persoalan itu. Dan siapapun berusaha mencoba untuk menghampiri kita, meneguhkan, menguatkan kita. Tetapi kita tetap merasakan bahwa kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Perhatikan baik-baik. Yesus menyapa Maria secara personal. Maka apa yang dialami oleh Maria pada saat itu juga akan kita alami. Karena Yesus adalah Sang Firman itu. Dan Firman itu telah ada. Kita telah bisa mengetahuinya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dari mana sapaan-sapaan Yesus? Memang tidak seperti Maria disapa oleh Yesus. Secara fisikly, melihat, mendengar. Tetapi saat ini, manakala kita diperhadapkan dengan permasalahan-persoalan dan tantangan hidup, maka biarkanlah Tuhan yang penuh dengan kelembutan menyapa kita sekalian melalui kebenaran firman-Nya. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, karena itu ada sapaan Tuhan untuk setiap orang yang percaya, untuk seorang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan. Amin. Siapa di antara kita yang tidak memerlukan sapaan Tuhan? Saya yakin kita semuanya sangat memerlukan sapaan Tuhan, karena persoalan permasalahan yang datang silih berganti dan tidak kunjung selesai kedatangannya. Oleh sebab itu, kalau seseorang tidak memperhatikan sapaan Tuhan secara personal melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya, yakin seseorang tidak akan kuat, seseorang tidak akan mampu menghadapi suasana-suasana yang menggelisahkan hati, mengkhawatirkan hati, mendukakan hati. Sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh selalu mendengar, memperhatikan sapaan-sapaan yang menyadarkan. Bukan hanya sapaan orang-orang terdekat kita, bukan hanya sapaan manusia yang masih ada kelemahan, tetapi biarkanlah sapaan yang dari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya yang kita baca, kita renungkan. Berapa lama kita meluangkan waktu untuk kita membaca firman Tuhan? Seberapa lama kita mencoba untuk mendedikasikan waktu kita untuk membaca, merenungkan, sehingga Tuhan yang penuh dengan kelembutan itu, kita dengar suaranya, bahwa Dia sedang menyapa kita secara personal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini, saat ini, biarkanlah kita boleh selalu dengar-dengaran atas sapaan-sapaan Tuhan ke dalam diri dan hidup kita. Menyapa Elbi, menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada. Dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Bacalah Alkitab, nikmati kebenarannya, sehingga apa yang menjadi beban pergumulan kita boleh mendapatkan satu jalan keluar peneguhan yang hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kalau pada waktu itu Engkau menyapa Maria secara personal, sehingga memberikan satu kesadaran. Saat ini biarkanlah ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau masih tetap memberikan sapaan-sapaan personal kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Biarkanlah ya Tuhan, kami boleh mengandalkan Engkau, kami boleh mengutamakan Engkau dalam segenap aspek hidup kami yang penuh dengan permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon perkenanan-Mu atas kami ya Tuhan. Biarkanlah
panggilan-Mu yang penuh dengan kelembutan. Kami boleh nikmati melalui persekutuan yang indah di dalam firman-Mu. Tolonglah ya Tuhan, biarkanlah kami boleh mencintai firman Tuhan. Kami mengasihi firman Tuhan, melakukannya dalam hidup sehari demi sehari. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami sekalian yang ada di tempat ini ataupun di tempat yang lain. Tuhan, nyata atas kami sekalian sapaan-Mu yang lembut memanggil kami secara pribadi, yang memiliki permasalahan tentang kesehatan, memiliki permasalahan tentang hubungan, yang memiliki satu permasalahan tentang perekonomian. Tuhan, kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarkanlah jawaban itu kami dapatkan yang bersumber dari sapaan-sapaan ilahi terhadap kami, umat tebusan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk umat Kristen yang merayakan, memperingati hari Paskah. Kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menolong memberkati mereka dengan satu keleluasaan peringatan Paskah diselenggarakan, baik di dalam gereja ataupun di luar gereja. Kami sungguh memasrahkan satu keadaan yang nyaman, sehingga setiap anak-anak-Mu memiliki satu kemerdekaan yang utuh untuk merayakan Paskah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami terus pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu negeri kami tercinta Indonesia, bangsa dan negara kami, untuk situasi yang kondusif boleh terjadi atas negeri kami tercinta Indonesia ini. Sehingga biarkanlah ya Tuhan, tangan kasih-Mu memberikan satu kedamaian, kesejahteraan untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus pimpinan-pimpinan yang boleh mengarahkan untuk semuanya itu boleh terjadi. Kami pohon kepada-Mu untuk pemerintah bangsa dan negara kami tercinta. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami hendak undur diri dari hadapan-Mu. Dan biarkanlah ya Tuhan berkat Paskah nyata atas kami sekalian, karena Engkau berkenan menyapa kami selalu secara pribadi, lepas pribadi. Dan biarkanlah semuanya itu kami pinta, kami pohon melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh membawa segala berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, nyata memimpin menawi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Nikmati sapaan-sapaannya secara personal, secara pribadi atas kita, umat tebusannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.